Ratusan tentara Ukraina angkat tangan dan letakkan senjata setelah tentara Putin sukses caplok kota Soledar di Ukraina Timur. Zelensky panik. Rusia mengumumkan bahwa pasukannya telah menguasai kota tambang garam Soledar di Ukraina Timur. Pasukan Rusia pun mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar di medan perang setelah mengalami kemunduran militer selama 6 bulan terakhir. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pasukan Rusia menduduki kota Soledar pada Kamis malam waktu setempat. Kota itu diklaim telah lama menjadi fokus pertempuran sengit dan pengeboman, dikutip dari CNN. Dengan menguasai kota tersebut akan memungkinkan mereka untuk memotong rute pasukan Ukraina ke kota Bakhmut yang lebih besar di barat daya dan menjebak pasukan Ukraina yang tersisa di sana. Kepala kelompok tentara Rusia mengatakan pada hari Rabu bahwa pasukannya telah mencapai pembebasan penuh dari kota pertambangan Soledar. Namun klaim itu dibantah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia mengatakan terus maju di pertempuran dan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun pada faktanya, pasukan Rusia sudah menduduki daerah tambang tersebut. Penangkapan Soledar dimungkinkan oleh pengeboman terus-menerus oleh musuh dengan penyerangan dan penerbangan tentara, pasukan rudal dan artileri dari sekelompok pasukan Rusia, kata Kementerian Pertahanan Moskwa. Moskow memang mencari kemenangan besar pertamanya setelah setengah tahun mundur. Sementara itu, Kiev kabarnya juga tengah akan diduduki Moskow. Sementara itu, para pejabat Amerika Serikat mengatakan kemenangan Rusia di Soledar atau bahkan di Bakhmut, sebuah kota 10 kali lebih besar di mana Rusia sejauh ini berhasil. Bahkan jika Bakhmut dan Soledar jatuh ke tangan Rusia, itu tidak akan berdampak strategis pada perang itu sendiri, ungkap juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby. Kemenangan Rusia atas daerah tambang Soledar itu membuat prestasi baru dari invasi yang telah dilakukan oleh Rusia lebih dari 13 bulan ini. Rentetan rudal Rusia terus hujani wilayah yang ditinggali militer Ukraina. Sirine meraung-raung, Zelensky biarkan warganya terperangkap. Sirine terus meraung-raung di seluruh kota di Ukraina setelah Rusia menembakkan rudalnya dengan sangat hati-hati yang menargetkan para musuh. Namun Presiden Ukraina tidak melakukan evakuasi yang tepat pada sipilnya sehingga membiarkan mereka menjadi target militer. Kini Zelensky tengah diincar banyak warganya karena telah mengorbankan rakyatnya sendiri demi ambisinya, bahkan sampai melawan si raksasa Rusia. Sementara itu, rentetan serangan rudal Rusia menghujani kota-kota di Ukraina, termasuk ibu kota negara itu Kiev, pelabuhan Odessa dan kota timur laut Kharkiv. Serangan ini memicu sirine serangan udara meraung-raung di seluruh negeri. Di Kiev, Wali kota Vitali Klitschko mengatakan 2 orang terluka setelah ledakan di distrik kota Satosinski dan Holisivsky. Menurutnya, pasokan listrik telah diputus terlebih dahulu menjadi sekitar 15% penduduk Kiev. Di timur Ukraina, 15 rudal menghantam kota Kharkiv dan daerah sekitarnya, termasuk menghantam bangunan tempat tinggal. Demikian disampaikan gubernur setempat oleh Sinev Hubov. Objek infrastruktur kritis lagi-lagi menjadi bidikan, katanya dalam posting Telegram. Seperti dikutip Reuters, Wali kota Kharkiv, Igor Terkov, melaporkan di Telegram bahwa ada masalah listrik di beberapa bagian kota di wilayah Odessa.
Gubernur Maxim Marzenko mengatakan di Telegram bahwa serangan rudal massal telah menghantam fasilitas energi di kota pelabuhan sehingga memutus aliran listrik. Menurutnya, unit anti pesawat telah menjatuhkan beberapa rudal dan serangan baru kemungkinan akan menyusul. Dia mendesak warga untuk tetap tinggal di tempat pelindungan. Lebih banyak ledakan dilaporkan terjadi di kota utara Chernihiv dan wilayah barat Lviv, serta di kota Dnipro, Luhansk, dan Rivne. Media Ukraina juga melaporkan ledakan di wilayah barat Ivano-Frankivsk dan Ternopil. Sementara itu, perusahaan energi negara Ukraina, Energoatom, mengatakan serangan rudal menyebabkan pembangkit nuklir Zaporizhia yang berada di bawah kendali Rusia kehilangan pasokan tenaga listrik. Hubungan terakhir antara pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduduki dan sistem tenaga Ukraina terputus, katanya dalam sebuah pernyataan. Energoatom mengatakan bahwa reaktor kelima dan keenam telah dimatikan dan tenaga listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan pabrik dipasok oleh 18 generator diesel yang memiliki cukup bahan bakar selama 10 hari. Pemadaman listrik darurat preventif diterapkan di wilayah Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, dan Odessa, kata pemasok kereta api Ukraina juga melaporkan pemadaman listrik di area tertentu. Operasional 5 kereta ditangguhkan lebih dari 1 jam, 10 kereta ditangguhkan lebih dari 30 menit. Rusia telah menyerang Ukraina dengan gelombang serangan rudal sejak Oktober lalu. Awalnya, rentetan serangan yang menargetkan infrastruktur energi negara itu terjadi setiap minggu, menjerumuskan seluruh kota ke dalam kegelapan, tapi menjadi semakin menyebar seiring berjalannya waktu. Dengan komentator berspekulasi bahwa Moskow mungkin sedang menghemat amunisi. Sementara itu, para pejabat Amerika Serikat mengatakan kemenangan Rusia di Soledar atau bahkan di Bakhmut, sebuah kota 10 kali lebih besar di mana Rusia sejauh ini berhasil. Bahkan jika Bakhmut dan Soledar jatuh ke tangan Rusia, itu tidak akan berdampak strategis pada perang itu sendiri, ungkap juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby. Kemenangan Rusia atas daerah tambang Soledar itu membuat prestasi baru dari invasi yang telah dilakukan oleh Rusia lebih dari 13 bulan ini.